Apakah kamu pernah ketemu seseorang yang baru masuk kerja, gaji masih UMR, tapi HP-nya iPhone keluaran terbaru? Atau jangan jauh-jauh deh, bisa jadi itu kita sendiri. Nggak salah sih. Toh, itu uang kita sendiri. Kita yang kerja, kita juga yang nentuin mau pakai buat apa. Tapi pernah nggak kamu berhenti sejenak terus mikir, sebenarnya ini keputusan bijak nggak sih? Kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba kelihatan. Semua berlomba buat terlihat sukses, terlihat mampu, terlihat keren. Bahkan kadang terlihat lebih bahagia daripada kenyataannya. Dan satu benda yang entah kenapa jadi simbol status zaman sekarang adalah iPhone. Ada yang rela nyicil belasan bulan, ada yang ngambil pay later, ada juga yang pakai kartu kredit orang tua. Semua demi satu hal, biar kelihatan sama orang lain yang udah duluan pamer di Instagram atau TikTok. Masalahnya bukan di iPhone-nya, tapi di narasi yang ikut kita telan bulat-bulat waktu beli itu barang. Karena waktu kita memutuskan buat punya sesuatu yang sebenarnya belum kita mampuin, kita nggak cuma ngeluarin uang, kita juga ngasih ruang buat efek domino yang panjang banget ke hidup kita. Misalnya nih, kamu punya gaji 4 jutaan, harga iPhone keluaran baru bisa nyentuh 15 juta, bahkan ada yang lebih. Kamu ambil cicilan 18 bulan misalnya. Mungkin kelihatan ringan, cuma sekitar 800.000 sebulan, tapi itu udah 20% dari total gaji kamu, dan itu baru buat satu benda. Belum lagi biaya hidup, kosan, makan, transport, dan kebutuhan dadakan. Belum lagi kalau kamu harus bantu keluarga atau punya adik yang masih sekolah. Belum lagi keinginan-keinginan kecil yang lama-lama makan banyak. Jajan kopi tiap pagi, ngikutin tren skincare, beli outfit buat nongkrong. Tahu-tahu uang gajian udah tinggal sisa 100.000 tanggal 10. Dan di situ, kamu mulai kebingungan. Bukan karena kamu boros banget, tapi karena kamu nggak sadar kalau kamu udah bayar terlalu mahal buat sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda. Satu keputusan gaya hidup bisa mempengaruhi seluruh sistem keuanganmu, kayak kartu domino yang jatuh satu-satu. Dari iPhone ke cicilan, dari cicilan ke utang, dari utang ke stres, dari stres ke kehilangan arah. Karena waktu kamu nyicil sesuatu yang kamu nggak siap bayar lunas, kamu sebenarnya lagi beli ilusi. Ilusi mampu, ilusi berhasil, ilusi naik kelas. Padahal, kenyataannya kamu lagi nambahin beban yang bikin kamu makin susah nabung, makin susah punya dana darurat, makin susah mikir jernih waktu ada masalah datang. Dan parahnya lagi, ini bukan cuma soal uang. Ini soal efek ke mental juga. Kita jadi gampang ngerasa tertinggal. Kayak, kok dia bisa liburan, sedangkan aku bahkan gak bisa nabung. Tapi lupa, liburan dia bisa jadi hasil pay later juga. Kita bandingin behind the scene hidup kita sama highlight hidup orang lain. Dan ini bikin kita capek, karena kita terus lari ngejar standar yang gak kita bikin sendiri. Standar yang datang dari FYP orang lain. Dari konten What's in My Bag, dari vlog anak-anak muda yang kayaknya tiap bulan upgrade gaya hidup. Dan di tengah semua itu, kita lupa nanya satu hal penting. Sebenarnya aku butuh apa sih? Kalau kamu emang butuh iPhone buat kerja, misalnya karena kamu content creator, editor video, atau pekerjaan kamu bergantung pada performa kamera dan sistem Apple, oke, masuk akal. Tapi kalau kamu beli cuma karena teman-teman udah pada pakai, atau biar nggak kelihatan miskin, atau biar disangka sukses, kamu lagi ngasih validasi hidupmu ke orang lain. Padahal hidup kamu yang jalanin. Yang ngerasain tekanan cicilannya kamu. Yang pusing kalau ada kebutuhan dadakan, kamu juga. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini adalah kita sering nggak sadar bahwa keputusan itu bukan cuma memengaruhi bulan ini atau bulan depan, tapi bisa berantai sampai bertahun-tahun ke depan. Karena waktu kamu stuck di gaya hidup yang kamu gak mampuin, kamu jadi terjebak di satu titik. Kerja keras bukan buat naik level, tapi buat nutupin gaya hidup itu sendiri. Kamu kerja bukan buat punya masa depan lebih baik, tapi cuma biar gak kelihatan mundur di mata orang. Dan tanpa sadar, kamu ngorbanin mimpi-mimpi yang lebih besar demi validasi jangka pendek. Waktu kamu cicil HP 15 juta, kamu bisa jadi kehilangan kesempatan buat bangun dana darurat. Atau buat mulai invest. Atau buat ambil kelas yang bisa ningkatin skill kamu.
kamu bisa kehilangan kesempatan buat keluar dari rutinitas yang bikin kamu lelah terus. Karena setiap bulan kamu harus mikir, gimana caranya nutup semua ini? Kita kadang terlalu sibuk pengen kelihatan udah sampai lupa bahwa kita sebenarnya masih dalam perjalanan. Dan gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan jadi pemula. Gak ada yang salah dengan punya HP mid-range asal fungsinya cukup. Gak ada yang salah dengan hidup sederhana asal tenang dan gak dikejar utang. Ketenangan itu underrated banget. Dan sayangnya, baru kita sadari pentingnya waktu kita kehilangan. Ada satu hal yang menarik. Banyak orang yang justru lebih bisa nabung, lebih cepat naik level, lebih stabil hidupnya. Bukan karena gajinya lebih besar, tapi karena mereka tahu mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang urgent, mana yang bisa ditunda, mana yang esensial, mana yang cuma buat kelihatan. Mereka yang bisa bilang, aku belum mampu sekarang, tapi aku akan sampai ke sana, pelan-pelan, tapi pasti. Dan kalau kamu masih di tahap itu, gaji UMR, masih belajar ngatur uang, masih struggling buat nggak tergoda FOMO, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar, karena kesadaran itu langkah pertama buat mulai ambil kendali atas hidupmu. Mulai dari hal kecil, kayak nyari alternatif HP yang speknya oke, tapi harganya masuk akal. Sekarang banyak banget kok HP Android yang kameranya nggak kalah dari iPhone, performanya juga stabil. Dan yang paling penting, harganya masih make sense. Kalau kamu pengen upgrade, boleh banget. Tapi jangan karena kepepet gengsi. Upgrade karena kamu udah siap. Udah punya simpanan, udah aman secara finansial, udah ada dana darurat, dan cicilan kamu nggak sampai ganggu kebutuhan pokok. Kalau kamu pengen mulai upgrade hidup dengan perlahan, tapi bingung mulai dari mana, kamu bisa mulai dari alat-alat penunjang produktivitas dulu. Misalnya wireless earbuds buat dengerin podcast belajar pas lagi di jalan, tripod buat kamu yang baru mau mulai bikin konten, atau mikrofon yang harganya bersahabat, tapi kualitas suaranya jernih banget buat kamu yang mau mulai serius di dunia perkontenan. Semua itu bisa kamu cari di marketplace. Linknya aku taruh nanti di bawah ya, biar kamu bisa cek langsung barang-barang yang emang layak kamu beli tanpa bikin dompet megap-megap. Ingat ya, belanja itu bukan dosa, tapi belanja tanpa sadar, itu jebakan. Kita nggak harus jadi super hemat yang anti jajan, tapi kita bisa jadi pembelanja cerdas yang tahu mana prioritas. Karena pada akhirnya, kamu nggak dinilai dari HP yang kamu pakai, tapi dari hidup yang kamu jalani. Dan hidup yang tenang, nggak penuh utang, nggak dikejar-kejar tagihan, itu jauh lebih keren daripada sekadar bisa pamer HP mahal. Jadi, sebelum kamu tekan tombol check out, coba pikir lagi. Ini buat kebutuhan atau cuma biar kelihatan? Ini bikin aku tenang atau malah makin was-was tiap akhir bulan? Hidup tuh udah cukup capek. Jangan tambah capek cuma karena pengen diterima sama orang-orang yang bahkan gak tahu perjuangan kamu. Kamu gak perlu iPhone buat buktiin kamu berhasil. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Satu langkah kecil, satu keputusan bijak, satu penundaan impulsif, itu semua bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat kelihatan sukses, tapi siapa yang paling konsisten jaga langkahnya. Sampai beneran sampai di tempat yang dia impikan. Semoga video kali ini ngasih kamu insight baru dan bermanfaat. See you di next video.